salam semoga tetap selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, sesungguhnya hari ini merupakan kesempatan baru bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini kita semua berikrar sumpah, berkomitmen tentang kebersamaan dalam kesejawatan, tentang misi kemanusiaan dan amanah keprofesian sebagai bidan. Atas berbagai hal yang telah kita dapatkan, pencapaian yang kita raih, dan tahapan yang akan kita hadapi ke depan, saya mewakili seluruh bidan baru yang telah dilantik mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas terbaik selama masa studi kami. Kepada pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, koordinator program studi kebidanan, pembimbing akademik, dan seluruh staf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kami ucapkan banyak terima kasih atas seluruh jasa Bapak dan Ibu sekalian yang telah membimbing kami, mengupayakan segala yang terbaik untuk kami, serta menanamkan rasa kecintaan dan tanggung jawab terhadap profesi kami. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan RSUD Dr. Sutomo, pembimbing klinik, beserta seluruh pihak di lahan praktek jejaring yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan tentunya guru terbaik kami, seluruh klien di RSUD Dr. Sutomo dan lahan praktek jejaring, atas ilmu dan pengalaman yang nyata bagi kami. Kami memohon maaf apabila selama kami melayani terdapat tutur kata dan perilaku kami yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan memudahkan seluruh urusannya. Dan teruntuk kedua orang tua kami dan seluruh keluarga, terima kasih karena telah mendampingi, mendoakan, dan memberikan semangat dengan berbagai bentuk cinta dalam segala kondisi selama masa studi kami, utamanya ketika kami berada pada masa pandemi COVID-19. Mohon maaf apabila selama ini Bapak Ibu harus sering mengalah demi aktivitas dan waktu kami yang sering tersita untuk pendidikan kami. Kini kami telah mendapat amanah serta tanggung jawab baru. Semoga kami tetap dapat membanggakan sesuai harapan orang tua kami masing-masing. Kepada teman-teman bidan baru, sekali lagi saya ucapkan selamat dan semangat untuk berjuang menuju langkah selanjutnya. Semoga lelah dan letih teman-teman selama masa pendidikan dicatat sebagai pemberat amalan ibadah di surganya. Ingatlah, sejak hari ini kita semua saudara kandung yang memiliki kewajiban untuk saling mendukung, mengingatkan, dan melindungi satu sama lain. Momen ini tidak hanya suatu kebahagiaan yang harus dirayakan, namun patut pula kita syukuri nikmat besar karena di masa pandemi seperti ini kita masih bisa dapat melaksanakan pelantikan dengan khidmat, sakral, serta sesuai dengan protokol kesehatan. Saya pribadi mewakili seluruh bidan baru meminta doa kepada Bapak Ibu, sekalian untuk teman-teman kami yang belum mendapatkan kesempatan seperti yang kami dapatkan hari ini. Semoga teman-teman kami diberikan kelancaran serta kemudahan sehingga dapat merasakan apa yang kami rasakan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga kami selalu mengingat tanggung jawab dan amanah dalam mengemban gelar baru yang kami dapatkan, serta menjadi pribadi yang senantiasa bermanfaat bagi sekitar kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Majulah terus bidan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bidan Alifina Iza. Hadirin yang terhormat, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, kepada Dr. Erwin Astatriono, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Airlangga, dalam hal ini mungkin ada yang mewakili. Yang kedua saya sampaikan yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso SPOG Konsultan, Koordinator Program Studi Dr. Budi Prasetyo SPOG Konsultan, beserta jajarannya, para bidan yang dilantik hari ini.
puji syukur kita sampaikan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini nikmat sehat yang paling kita butuhkan. Ya. Di era pandemi ini nggak ada yang nikmat terbaik kecuali nikmat sehat, sehingga kita hari ini bisa berkumpul bersama di sini untuk kegiatan pelantikan bidan tahun 2020 Fakultas Kedokteran untuk sesi 1 dan 2. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, jujur aja kita bangga karena pada situasi seperti ini kegiatan proses belajar mengajar tetap bisa menghasilkan produk-produk terbaik yang kita punya, ya. Karena gimana pun dengan era pandemi ini segala macam inovasi tetap kita harus kerjakan. Karena di lapangan sangat membutuhkan adik-adik semuanya, sangat membutuhkan, ya. Dan yang paling kita takutkan adalah isu COVID mengalahkan isu lain yang mungkin jauh lebih penting, yaitu target di program nasional untuk menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi. Sehingga betul-betul harus dipahami dengan baik, sehingga pelantikan ini nanti diharapkan menjadi start yang luar biasa untuk kita semua, ya. Jadi pelantikan bukan akhir dari pendidikan, justru dari awal dari pembelajaran implementasi di lapangan, ya. Jadi salah satu isu yang dibangun adalah kita adalah saudara kandung, buat tim yang baik, ya. Anda lulus bukan berarti lepas dari kendali kita, boleh konsul sewaktu-waktu supaya jangan sampai merasa sendirian. Beberapa kali kita di area-area terpencil kayak Papua, NTB, NTT, kesulitan mereka rata-rata adalah menyelesaikan masalah dengan kesulitan untuk mengakses tim-tim yang dulu pernah memberikan pembelajaran, yaitu staf-staf pengajar yang ada di sini, ya. Dan moga-moga nanti akses-akses itu tetap ada, sehingga dengan leluasa kita tetap menjadi satu tim untuk menyelesaikan masalah di area masing-masing. Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, pelantikan ini spesial karena di era pandemi tantangannya adalah jaminan bahwa adik-adik semua ini kompeten. Karena apa? Di era pandemi kita kesulitan untuk pembelajaran offline, sehingga lebih cenderung online. Sehingga inovasi yang kita usulkan, oke lah, pembelajaran sudah selesai, tapi pada saat nanti di lapangan betul-betul masih diizinkan untuk kontak para senior di sini, sehingga anggap aja pembelajaran offline-nya ada di area masing-masing nanti, ya. Tetap proses belajar yang berkelanjutan. Data sampai tadi malam menyebutkan bahwa tenaga kesehatan yang kena COVID itu mendekati 400. Nggak peduli dari kelompok dokter, perawat, bidan, semua punya potensi yang sama. Dan jangan bayangkan kalau COVID ini hanya ada di rumah sakit, di puskesmas. Mohon maaf sekali, lingkungan kita mau di mal, di pasar, di lingkungan rumah juga punya potensi untuk terpapar. Sehingga protokol kesehatan yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan atau negara, tetap kita butuh marketing supaya adik-adik semua ikut memasarkan protokol ini pada kehidupan sehari-hari. Diri sendiri, lingkungan, teman sejawat, pasien, semuanya tetap dapat informasi protokol kesehatan dengan betul, ya. Tetap kerja profesional. Kerja profesional itu beda antara isu di dalam isu pandemi sama non pandemi, ya. Di luar pandemi, begitu ada kegawatan, maka nomor satu Anda harus berjuang untuk menyelesaikan itu. Tapi di era pandemi, begitu ada kegawatan, Anda harus aman dulu, pakai APD dulu, baru menolong, ya. Jangan sampai ada persepsi bahwa begitu yang kita hadapi itu kegawatan, tahu-tahu kita tolong, padahal itu mungkin kegawatan bisa terkait dengan COVID, maka itu jadi masalah baru. Tetap APD harus dimaksimalkan dulu, baru kita menolong orang lain, ya. Kesimpulan dari sambutan kami cukup sederhana.
tetap pertahankan kesehatan pribadi masing-masing ya. Pertahankan. Istirahat cukup, protokol kesehatan, nutrisi cukup, kerjakan kompetensi dengan baik di lapangan ya. Dan jangan lupa pembelajaran ini nggak lepas dari peran Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Dr. Sutomo, sehingga jaga betul alma mater ini. Dimanapun Anda berada, tunjukkan bahwa lulusan FK UNER dan Rumah Sakit Dr. Sutomo menjadi contoh teladan yang baik dimanapun Anda bekerja. Tunjukkan bahwa Anda betul-betul punya kualitas terbaik yang nanti akan bekerja di masyarakat. Saya kira itu sambutan yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Pendidikan Profesor Dr. Sukardiman Apoteker, Master of Science. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Diklat Dr. Erwin Astatriono, spesialis penyakit dalam KPTI Vinasim, dan yang saya hormati Ketua Program Studi S1 Kebidanan beserta Ibu Sekretaris Program Studi, juga para rohaniawan yang selalu hadir pada acara-acara pelantikan dokter spesialis, dokter maupun bidan, dan juga yang berbahagia bidan baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, baik yang ada di aula, yang ada di ruang sidang A, yang online ada di rumah masing-masing. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbil Alamin, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa kesehatan, sebab sampai saat ini kita bisa menghadiri acara pelantikan bidan baik yang ada di aula, di ruang sidang A, maupun juga yang ada di rumah masing-masing karena mengikuti secara online. Kedua kalinya saya ingin mengucapkan selamat dan juga berbahagia kepada bidan baru, 88 bidan baru yang dilantik pada hari ini, beserta orang tua yang mungkin juga mengikuti secara online di rumah. Kita mengetahui, ya, kita merasakan bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sesuatu yang dialami oleh seluruh umat manusia di dunia. Tidak tahu apakah itu negara maju, negara berkembang, negara sedang berkembang, semuanya terdampak. Dan paling kecil tentu di dunia pendidikan, di pendidikan bidan ini pun saya yakin pada saat-saat terakhir yang seharusnya saat-saat menjalani satu profesi bidan itu harus dengan terpaksa mungkin sangat banyak berkurang. Oleh karena itu ada sesuatu kekhawatiran bahwa para lulusan yang apapun juga, bukan hanya bidan, dokter spesialis, insya Allah kalau dokter spesialis tidak begitu banyak, tapi kalau dokter, karena semuanya sampai sekarang ini profesi dokter pun juga
baru mulai yang secara offline, yang biasanya mereka 2 tahun, mungkin 1 tahun plus beberapa minggu saja, yang semuanya tentu dirubah menjadi daring. Proses pendidikan secara profesi yang dialihkan secara daring penuh tentu bukan sesuatu yang ideal, bukan sesuatu yang nantinya bisa diharapkan untuk menghasilkan lulusan-lulusan bidan, lulusan-lulusan dokter yang sempurna. Namun demikian, ini adalah bukan sesuatu yang kita sesali, tetapi ini merupakan satu tantangan bagaimana para lulusan bidan baru ini mencoba untuk, tadi istilahnya Dr. Erwin, melakukan satu inovasi-inovasi, ya, betul itu. Jadi nantinya para bidan baru segeralah bekerja, jangan takut dengan COVID, tetapi bukan berarti nekat menghadapi COVID. Kita tahu bahwa data-data, nanti kalau saya salah diingatkan Dr. Erwin, justru beliau-beliau yang bekerja di titik terdepan dalam penanganan kasus COVID, yaitu di ruang isolasi, itu mungkin saya belum mendengar ada yang sakit. Ya, belum ada yang mendengar yang sakit, apakah itu dokternya, apakah itu perawatnya, atau mungkin tenaga kesehatan yang lain. Karena apa? Karena mereka sudah betul tahu dan mereka dibekali oleh APD yang cukup, oleh APD yang sesuai dengan levelnya. Inilah yang mungkin membuat kita ini tidak perlu takut, tetapi tidak perlu nekat. Gitu. Kalau ternyata APD yang dipunyai tidak cukup untuk mempertahankan diri terhadap ancaman COVID-19 ini, ya tentu jangan nekat, ya. Sebaliknya pun kalau pengetahuan para bidan-bidan baru terhadap COVID, cara penularannya, cara untuk mengatasinya itu kurang, ya jangan, harus dipacu untuk mempelajari dengan baik, sehingga para bidan baru tetap bisa mengamalkan ilmunya, namun juga tetap sehat. Ini yang paling penting, karena investasi yang ditanam oleh keluarga, oleh adik-adik semuanya dalam proses mencapai gelar atau keilmuan kebidanan ini, dan juga pemerintah tentu cukup banyak. Diharapkan bahwa hasil dari pendidikan ini nantinya mampu untuk ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Tentu para bidan lulusan baru sudah memahami, sudah banyak mendengar, sudah banyak membaca, sudah banyak mempelajari bahwa problem masalah di Indonesia ini yang terkait dengan kebidanan adalah masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ini adalah sebuah tantangan yang harus adik-adik atau ibu atau mbak-mbak lah, atau mungkin juga para lulusan bidan baru ini untuk ikut berkontribusi pada upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ini tentu jangan langsung nantinya saya ingin bekerja di kota, saya ingin seperti dosen-dosen saya, kok rasanya enak ya menjadi dosen. Kalau semuanya jadi dosen, siapa yang akan memberikan satu pelayanan di masyarakat, ya? Jadi nanti tanyakanlah kepada diri Anda masing-masing, pilihan apa yang ingin saya jalani. Saya kepingin menjadi seorang profesional bidan, ya, yang ingin mengabdikan di masyarakat. Itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Kalau adik-adik pun ingin menempuh bahwa saya ingin belajar lagi, saya ingin menjadi dosen, itu pun juga sangat baik, ya. Jadi passionnya itu di mana para lulusan bidan baru ini nantinya, jenjang apa yang ingin dicapai, ya. Ini yang mungkin nanti proses pembelajaran terus-menerus itu harus dilakukan agar supaya secara skill, secara pengetahuan terus terupdate untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik di masyarakat. Adik-adik lulusan bidan baru yang saya hormati, kira-kira tahun 1989
Di ruangan ini pula saya mewakili teman-teman angkatan saya untuk memberikan kata sambutan saat pelantikan dokter. Apa yang saya ucapkan saat itu persis yang disampaikan oleh Dr. Erwin, bahwa pelantikan ini bukan akhir dari suatu proses pembelajaran, bukan akhir dari suatu proses belajar, tetapi merupakan suatu awal untuk belajar terus, ya. Jadi itu yang ingin harus ditanamkan, bahwa saya sudah menggondol gelar menjadi seorang bidan, aku tak tinggal bekerja saja, aku nggak mau belajar lagi. Nanti Anda akan ketinggalan. Satu proses keilmuan akan terus harus dipupuk supaya akan mampu memberikan jawaban terhadap tantangan-tantangan yang ke depan. Kebersamaan dalam kolegial kebidanan itu juga harus tetap dipupuk. Jangan bekerja sendiri-sendiri dalam satu daerah dianggap sebagai suatu kompetisi, dianggap sebagai sesuatu yang harus berebutan, itu sudah harus ditinggalkan. Anda harus menyadari bahwa kita sebagai manusia ada keterbatasan. Seringkali kecelakaan-kecelakaan itu awalnya dari mulai yang paling sederhana. Mungkin pasien akan datang dalam satu proses infartu yang semuanya fisiologis, yang semuanya normal. Begitu Anda lahirkan pun juga lancar, begitu Anda melakukan satu penjahitan ruptur vaginanya atau pada saat penjahitan luka episiotominya, pasien ini merupakan satu pasien ke-6 dari satu hari. Anda sudah lelah. Pas jam 1 malam, pas jam 2 malam Anda ngantuk-ngantuknya. Akibatnya apa? Ujung episiotomi tersebut atau ujung rupturnya tersebut tidak terjahit dengan sempurna. Akibatnya apa? Anda capek, langsung tidur, tetapi di ujung episiotomi yang belum terjahit itu terus mengeluarkan perdarahan sedikit. Baru tahu 4 jam kemudian pasien presok, pasien anemia. Karena anemianya maka akan menyebabkan proses sekundernya, yaitu terjadinya atonia uteri. Ya, atonia uteri, pasiennya akhirnya Anda kirim, ternyata dalam perjalanan cukup jauh, pasien shock, akhirnya tidak tertolong. Pasien sehat, pasien berjalan datang dengan sehat, tapi pulang dalam keadaan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kalau sudah adik-adik menyadari bahwa itu adalah suatu diri Anda sudah lelah, diri Anda sudah kelelahan, jangan sungkan untuk minta tolong kepada teman sejawatnya, membentuk sebuah tim. Kalau saya sudah persalinan ketiga, keempat dalam satu hari ini, saya sudah cukup untuk mungkin teman saya atau asisten saya yang akan melakukan proses persalinan itu. Karena beberapa kecelakaan-kecelakaan itu selalu berulang, ya. Itu yang mungkin karena saya sebagai seorang ahli kebidanan yang selalu berpartner dengan bidan-bidan, tentu saya akan menyelipkan nasihat ini kepada para lulusan-lulusan baru agar supaya kontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu itu bisa dilakukan. Sebab kalau adik-adik semuanya nanti di masyarakat saling berkompetisi, saling panas-panasan dengan sejawatnya, mereka kok sudah punya mobil Xenia ya, saya kok belum punya, aku tak beli Innova. Akhirnya Anda langsung nekat membabi buta, persalinan akan sebanyak-banyaknya. Anda lupa bahwa tubuh itu memiliki keterbatasan, memiliki saat-saat yang harus beristirahat, sehingga saat itu Anda tidak bisa berkonsentrasi penuh, saat itu Anda tidak bisa melakukan dengan keterampilan Anda yang terbaik, maka kecelakaan bisa terjadi. Oleh karena itu tidak berlebihan. Kalau di bidang kebidanan dikatakan bloody business, bisnis perdarahan, bukan berarti bisnis itu usaha perdagangan, bukan. Maksudnya bisnis dalam ini adalah pekerjaan kita yang selalu berkaitan dengan perdarahan. Dan kita tahu bahwa salah satu penyebab angka kematian
penyebab angka kematian ibu yang paling tinggi di daerah-daerah adalah perdarahan. Ya, dulu infeksi perdarahan, tapi kalau di kota mungkin sudah bereklamsi perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, kelainan jantung. Kalau Anda belajar di Dr. Sutomo itu, tetapi kalau di daerah-daerah tentu masalah-masalah perdarahan, masalah yang berkaitan dengan infeksi. Jadi sekali lagi belajarlah terus sepanjang waktu, ya, belajarlah terus sepanjang waktu dan untuk terus memberikan suatu pelayanan kebidanan terbaik di masyarakat sehingga Anda ikut berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu. Jangan malah sebaliknya memberikan kontribusi pada peningkatan angka kematian ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Selamat sekali lagi, sampaikan salam kepada kedua orang tua, para bidan lulusan baru, dan tunjukkan kepada beliau-beliau bahwa Anda menjadi suatu kebanggaan dari keluarga. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan atas sambutan yang diberikan. Sambutan keempat akan disampaikan oleh Rektor Universitas Airlangga yang diwakili oleh Direktur Pendidikan Universitas Airlangga. Kepada Profesor Dr. Sukardiman, Apoteker Master of Science, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran, sejawat kami, Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis Obgyn tentunya, konsultan, dan juga Ketua Program Studi Pendidikan Bidan di Fakultas Kedokteran yang saya hormati tentunya, namanya hampir sama, yaitu adalah Dr. Budi Prasetyo, spesialis tentunya Obgyn juga, konsultan, ini putranya sejawat saya juga di farmasi, dan Dr. Erwin mewakili tentunya Direktur Utama dari Rumah Sakit Dr. Sutomo yang saya hormati begitu, dan yang tidak kalah penting tentunya adalah para sekretaris, tentunya di sini ada sekretaris program studi dan undangan yang lainnya, dan yang tidak kalah penting adalah tentunya yang cantik-cantik hari ini luar biasa, yaitu adalah para bidan yang baru saja dilantik dan menyampaikan sumpahnya begitu. Jadi saya pertama pasti atas nama Rektor Universitas Airlangga, dan kebetulan kami hari ini mewakili, mohon izin Bapak Dekan begitu, mewakili Ibu Warek Bidang AMA yang sedang melaksanakan kegiatan riset di Bandung untuk mengawal tentunya riset untuk vaksin COVID-19 merah putih. Jadi syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara pelantikan bidan untuk periode 2020 yang menurut saya seperti tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Bidang Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Dr. Sutomo, dengan kondisi pandemi yang luar biasa, ternyata bidan ini bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang mudah-mudahan juga memiliki kompetensi dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh tentunya program studi. Saya atas nama tentunya sebagai Direktur Pendidikan mengucapkan terima kasih tentunya kepada stakeholder juga yang tidak kalah penting di sini adalah Rumah Sakit Dr. Sutomo sebagai tempat pembelajaran, tentunya dengan tentunya para dosen di prodi kebidanan, dan tidak kalah penting adalah tentunya unit pengelola program studi. Sejawat saya Prof. Dr. Budi Santoso ini adalah sejawat saya saat menjadi aktivis. Beliau adalah ketua senat di Fakultas Kedokteran, saya menjadi senat di Fakultas Farmasi. Dan istrinya ternyata juga adik kelas saya, istrinya Pak Bus ini. Jadi ternyata dunia itu tidak selebar kelor juga. Jadi saya reuni begitu ya, sesama aktivis tetap di forum yang mungkin saya di rektorat gitu ya, Bro Bus. Tetapi saya terhormat
ternyata bidan ini semuanya cantik-cantik semuanya, sehingga sebenarnya Dokter Budi ini tambah muda saja karena mahasiswinya cantik-cantik menurut saya ini agak sedikit